ini kan ada juga kenyataan yang kadang-kadang kita sendiri di internal ini, di kalangan kaum muda, di kalangan kaum pergerakan, di kalangan aktivis ini kan galau juga. Ada yang sudah masuk ke kekuasaan, tapi kemudian terkena kasus korupsi. Kerabat Andalas TV, bulan Mei selalu dikenang sebagai gerakan kaum muda karena pada tahun 1998 kaum muda, mahasiswa, pemuda dan segenap rakyat Indonesia melakukan gerakan yang dinamakan dengan gerakan reformasi dengan harapan adanya perubahan yang fundamental dalam negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana kondisinya saat ini agar kita dapat melihat secara jernih dan menyeluruh? Kita akan membahasnya bersama seorang akademisi, sejarawan dan sekaligus aktor dalam gerakan kaum muda di tahun 98. Saat ini sudah ada bersama kita Hari Effendi Iskandar, kandidat doktoral di Universitas Padjadjaran ya, Jo? Ya. Bagaimana kabarnya, Jo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Rudi. Selalu bersemangat ya. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap masih bersemangat seiring dengan menuanya usia ya. Menuanya usia. Oh, sudah merasa tua sekali aja sekarang ya kayaknya. Sudah tua kan, sudah masuk 45 tahun. 45 tahun ya. Iya. Tapi semangatnya masih muda ya. Semangat insya Allah mudah-mudahan masih bisa muda. Masih bisa muda. Saya lihat dalam berbagai acara orasinya masih bersemangat. Insya Allah mudah-mudahan masih bersemangat. Walaupun seperti yang Rudi bilang tadi, bicara reformasi 98 itu ketika kita bincang-bincang selalu membuat saya pribadi ataupun teman-teman merasa semakin terbebani. Bukan, dalam artian begini. Bukan adrenalinnya yang keluar gitu kan. Kita tetap optimis ya, bersemangat bahwa perjuangan kita, hakikat perjuangan umat manusia itu diturunkan Allah ke muka bumi kan untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Itu esensi kita hidup ya. Tapi terkait dengan perjuangan dan agenda reformasi 98, kita terbebani dalam arti setiap orang ngomong reformasi, kemudian setiap kita bicara reformasi, justru realita lapangan kita bertolak belakang, tapi realitas lapangan kita yang terjadi hari ini adalah kemiskinan semakin meningkat, ya, korupsi semakin merajalela, gitu. Kemerdekaan masyarakat sipil semakin terbelenggu. Ini kan jadi beban nih. Jadi beban. Kita nih. Artinya Ajo melihat apakah reformasi itu tidak sesuai harapan yang ya bisa jadi tidak sesuai harapan. Apakah memang sudah berhenti di jalan gitu ya? Ini menjadi beban kita, terutama kita sebagai katakanlah bahasa Rudi tadi sebagai pelaku gitu ya. Jangan-jangan Ajo nanti diminta generasi muda ini untuk bertanggung jawab ya. Iya, karena harapan kita dulu mungkin tidak hanya mahasiswa, tapi masyarakat Indonesia waktu itu kan mengharapkan sebuah situasi terjadinya sebuah perubahan ya, perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan hajat hidup masyarakat banyak. Gitu. Jadi sebuah zaman rezim yang dianggap otoriter ya, tertutup, anti kritik kepada sebuah rezim baru yang diharapkan egaliter, terbuka, bersih dari praktek manipulasi, KKN dan seterusnya. Itu kan harapan. Kemudian ekonomi, masyarakat tentu dengan harapan ekonomi baik, ekonomi yang
mensejahterakan ya, Iya. tidak terjadi ketimpangan yang luar biasa antara si kaya dengan si miskin ya. Keadilan ekonomi ya, hukum juga begitu, itu harapan waktu itu. Tapi kan ini kan sudah hampir seperempat abad nih. Iya. Sudah hampir 25 tahun ya, kalau kita hitung dari 98 itu kan Iya. sudah 23 tahun. 23 tahun. Kalau kita penggal dari 21 Mei kejatuhan Soeharto ya 98. Sekarang justru itu yang menjadi persoalan bagi kita. Iya, iya. Kita sebagai katakanlah kelompok pelaku ya, terutama aktivis 98 yang dari kalangan mahasiswa, teman-teman kan banyak nih. Saya kira perasaannya sama dengan saya. Kadang-kadang kita terbebani dengan realita di lapangan masyarakat kita. Kok semakin reformasi, yang dulunya cita-cita besar itu, kenyataan masyarakatnya semakin mengarah ke harapan yang tidak, ke kenyataan yang tidak diharapkan gitu. Itu jadi problem kita. Problem kita sebagai aktivis, problem kita sebagai anak bangsa ya. Yang saya kira ini tentu kita harus tetap dalam situasi yang begitu tetap harus optimis. Kita tetap harus bersemangat bahwa perubahan membangun sebuah peradaban ke arah yang lebih baik itu membutuhkan waktu ya. Saya kira waktu 25 tahun memang sudah banyak yang telah berubah ya, walaupun kadang-kadang baru dalam batas-batas tertentu sangat prosedural ya. Sangat normatif, tapi realita lapangannya masih jauh dari harapan. Menurut Ajeng apa penyebab? Banyak faktor yang menurut saya penyebabnya. Tapi sebelum saya mengulas tentang penyebab ya, terkait dengan soal kaum muda ya, anak-anak muda, pelajar ya, sebagai inti dari gerakan pembaruan itu, sebenarnya saya melihat ini memang beban dan sekaligus tantangan ya. Karena ini semua tidak terjadi begitu saja. Tentu ada faktor yang menyebabkan itu semua ya. Di samping memang keprihatinan kami lagi adalah ini soal bicara soal keberlangsungan. Tapi saya kira lepaslah dari dinamika yang berkembang hari ini, kita akan berharap nih proses reformasi itu tetap berlanjut ya. Seperti apapun kondisinya tetap harus dilanjutkan oleh generasi anak muda yang sekarang ya. Walaupun kita melihat realita kaum muda hari ini pun kita sangat khawatir juga melihatnya gitu. Kalau di masa kami misalnya, di masa kita yang dulu mahasiswa 23 tahun yang lalu, ini kan ada juga kenyataan yang kadang-kadang kita sendiri di internal ini, di kalangan kaum muda, di kalangan kaum pergerakan, di kalangan aktivis ini kan galau juga. Galau juga ya. Ada yang sudah masuk ke kekuasaan tapi kemudian terkena kasus korupsi gitu ya. Iya. Ada yang sudah menjadi kepala daerah yang dari kalangan aktivis kemudian terjebak juga dalam persoalan yang sama. Ini kan sesuatu yang berat nih bagi kita nih. Iya. Kenapa begitu terjadi? Ada juga sekarang kenyataannya di kalangan kaum muda, di kalangan aktivis, organisasi-organisasi. Terakhir saya lihat 10 tahun terakhir ini sudah terjadi politik praktik yang luar biasa. Di organisasi-organisasi tertentu, ya, di kelompok Cipayung itu saya lihat sudah terjadi pembelahan. Ada yang sudah terbelah menjadi dua kubu. KNPI contohnya bisa kita lihat hari ini katanya ada faksi, ada KNPI kubu-kubuan, ada 4 kubu kabarnya. Ini kan sebuah realita yang saya kira menjadi problem-problem tersendiri bagi kita untuk merangkai keberlanjutan perjuangan kaum muda dalam mengawal proses cita-cita reformasi yang saya kira kita sudah maklumi itu semua bersumber dari cita-cita proklamasi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar dan cita-cita yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 gitu. Jadi ini yang perlu kita pikirkan bersama, saya kira. Atau jangan-jangan sejarah itu memang selalu berulang aja. Dulu kan 45 memang anak muda juga, lalu ada peristiwa 60 berapa ya, Malari ya. Itu kan itu anak muda juga gitu kan. Belajar sejarah supaya sejarah itu jangan berulang ya. Nah, ketika berkuasa justru anak muda ini yang dulu muda, dia pasti mempertahankan kekuasaan dengan cara yang agak
luar biasa juga Ya, gitu kan. ya, saya kira itu ya yang menarik kita diskusikan di ujung nanti, di ujung. Di ujung ya. Nah, Oke. kenapa saya bilang pertama soal sejarah itu sejarah itu secara peristiwa kan terjadi sekali, tidak Iya. berulang. Tapi polanya mungkin ya berulang ya. Pola aktornya Kayak berbeda lah gitu kayak kan. seperti yang Uncu bilang tadi bisa saja berulang dalam konteks polanya. Hmm. Kalau kita tidak belajar dari peristiwa sejarah, Hmm. kalau kita lihat ya dari proses dari satu rezim ke rezim berikutnya, kalau kita lihat dari kemerdekaan itu sampai kemudian dari Soekarno ya ke Soeharto itu kan sering dari dalam proses patahan sejarah terus itu dijatuhkan, digantikan. Sebenarnya kalau kita sadar, punya kesadaran bangsa ini ya, anak-anak bangsa ini mulai dari elit sampai masa, terutama para elitnya sadar bahwa kalau kita tidak ingin mengalami peristiwa yang sama lagi, bahwa dalam satu rezim berkuasa kemudian tidak bisa paham, tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa masa lampau, bisa jadi rezim yang berkuasa hari ini jatuh ya dengan gerakan people power juga. Makanya dari itu, agar itu tidak terjadi, agar suksesi kekuasaan itu berjalan baik, makanya proses proses pendewasaan politik dan peradaban itu semakin dilakukan secara perlahan ya, diperbaiki gitu loh. Iya. Misalnya sekarang mungkin orang sudah mulai muak ya, dengan situasi politik yang sangat pragmatik, kemudian ekonomi masyarakat yang terabaikan, kritik yang kemudian tidak didengar. Nah, ini kan bisa menggumpal dia. Tapi kalau pemimpinnya, elitnya mau mendengarkan itu, saya kira kita bertindak lebih awal ya untuk mengantisipasi agar gumpalan-gumpalan sedatan itu akan bisa tidak melahirkan gerakan people power gitu. Oke, Ajo, kita kembali apa yang menjadi sebab tadi. Tapi sebelum Ajo menjawab, kita rehat sejenak.